nanggapin itu satu ya, mempelajari pelajaran buat kita semua bahwasannya ini maaf ini ya pribadi ya, harus kuat iman satu. Yang kedua mendoakan biar mendapat hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena yang diuji itu adalah iman. Nah, iman ini sangat peran utama di dalam konsep kehidupan kita. Nah, kalau kita nggak iman, nah itu akan terjadi. Apalagi, maaf, ini mencakup uang negara. Kalau uang negara itu kan uang gitu juga. Nah, ini kita bayangkan nih, ya. Seandainya siksaan itu, ini seandainya satu kali sebatan aja satu orang. Ini kalau seandainya siksaan kita ya, satu kali sebatan aja, ini mencakup se-Indonesia, itu kira-kira badan orang remuk nggak? Kalau sama orang nih. Nah, apalagi dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, jangan sampai iman kita itu tergeser apalagi terbelokkan oleh sesuatu yang tidak akan pernah dibawa mati. Nah, makanya pesan AA itu untuk semuanya juga kuat iman. Apapun yang terjadi, iman kita harus kuat. Nah, caranya apa? Nah, ini yang sulit. Karena iman itu akan berbenturan, akan digoda dengan iblis laknatullah. Nah, ini salah satunya yaitu jangan lupakan sholat 5 waktu. Insya Allah kita akan terjaga dari perbuatan keji dan ini ya, ini gini. Mohon maaf. Waktu itu ada suatu kisah. Ada orang lagi jalan. Ini ada orang lagi jalan. Tapi orang itu habis makan. Nah, orang itu habis makan, dia ngambil petekan, ada petekan. Petekan tuh ngambil pagar orang terbuat dari bambu, itu dipakai ini. Apa yang namanya? Ituan gigi lah. Nah, buat gigi guys. Buat kalau di Sunda tuh namanya nyinghil. Kalau Indonesia apa itu? Dongkrak. Nah, dongkrak lah yang nyinghil. Itu bisa lautan darah di dalam kubur. Itu bisa lautan darah di dalam. Kalau terkait masalah hukum berat, Masya Allah berat hukumannya. Makanya ada suatu kisah pada zaman dahulu kala. Ada orang yang lagi jalan habis makan. Dia memetik guys. Memetik cuma sebatas ranting, bukan ranting ya, pagar orang tanpa seizin dia pakai. Itu di dalam kubur bisa menjadi lautan darah. Apalagi nanti di akhirat. Sangat luar biasa pertanggungjawabannya. Apalagi ini mencakup duit, uang rakyat dan negara. Ya harusnya udah harus dapat hidayah, dan ini kan teguran. Karena ingat, setiap perkara yang kejelekan walaupun disembunyikan, sembunyi apapun, serapi apapun, serapat apapun, ibaratkan kita mengubur bangkai, lama-lama akan tercium. Jadi untuk kalian yang masih belum terciduk, siap-siap. Itu pasti akan ketahuan. Nah, ini pelajaran untuk kalian yang gini, konsepnya gini. Bukan berarti bilang itu merasa bersih, tapi kita bareng-bareng untuk apa salahnya kita hijrah ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kembali lagi di akhirat nanti itu lebih pedih siksaan. Sangat pedih. Dan mudah-mudahan mendoakan buat yang belum pada tobat, mudah-mudahan Allah kasih hidayah. Ini menjadi bentuk pembelajaran ketakutan yang ada di dalam diri kalian. Segini ini ketakutan, gimana sih orang salah? Kalau orang salah itu pasti ketakutan luar biasa. Apalagi nanti di akhirat. Sekarang aja udah takut sama hukum, apalagi hukum akhirat. Maka dari itu hijrah. Insya Allah tidak ada dosa yang tidak Allah ampuni kalau kita benar-benar tobat nasuha. Konsepnya itu. Karena kalau ya ini perkara dunia guys. Siapa sih orang yang nggak suka uang? Siapa sih orang yang nggak mau uang? Semua itu meleleh kalau sama uang. Nah, berarti kan kembali lagi kita pembicaraan ke iman. Iman harus diperkuat. Kan gitu. Kalau ngomongin haram halal ya haram lah. Jelas. Nah, berarti kan konsep tadi, walaupun sebutir pasir Allah akan membalasnya, apalagi besar.
dibalas sama Allah. Ya sekarang silakan Anda mau berpoya-poya, silakan Anda mau seperti apa hidup di dunia, silakan. Tapi ingat, esok atau lusa kalian akan mati semua, termasuk kita semua akan mati dan akan dipinta pertanggungjawaban di akhirat nanti. Apalagi menanggung tanggung jawab seluruh Indonesia yang uangnya kalian udah makan. Itu camkan, hati-hati, itu bukan ancaman dari A, tapi ancaman pembalasan. Semuanya hati-hati, karena kalau kalian gini, kalau kalian udah nggak ngerasa takut dengan sesuatu yang Allah larang, dengan sesuatu yang Allah benci, nah justru hati-hati, berarti di dalam hati kalian itu udah bukan bertengger lagi malaikat, tetapi iblis laknatullah yang menguasai hati kita semua. Maka dari itu, Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan yang masih belum Allah sadarkan, mau khusus buat kita semua. Mudah-mudahan kita semua Allah kasih hidayah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ibtigha li mardatillah wa fi mahabbati Rasulillah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulillah wa ala ali baitil kirami syailah manfaati. Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan kita semua dijaga keimanan kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, kembali lagi, hidup tidak selamanya, tapi besok kita. Mudah-mudahan untuk kembali lagi ya, untuk kalian semua yang ingin hijrah, terus ingin kita kembali ke perbuatan baik, dan alhamdulillah di sini juga banyak menampung, maaf, ada orang yang tadinya kecanduan narkoba, kecanduan minuman dan lain sebagainya, juga menampung, karena di sini lagi pembangunan pondok pesantren, dan insya Allah di sini ada khusus yang tua ada, nah khusus yang muda ada, dan untuk yang ingin hijrah itu ada kelas khusus. Bahkan ayah ngajarin sendiri, dan alhamdulillah di sini pun sudah banyak orang-orang yang emang dari perbuatan yang gelap menuju alam terang menerang, dari perbuatan salah menuju perbuatan yang baik. Maka dari itu mengajak untuk kalian semua, kita bareng-bareng, bukan berarti merasa diri bersih, tapi kita bareng-bareng kita berbuat kebaikan, dan doakan juga pondok pesantren ini cepat berdiri dan cepat selesai. Karena insya Allah tidak ada lain, tidak ada bukan, di dalam hati itu ingin bisa untuk yang perjuangan ini untuk kemaslahatan umat semuanya. Nah, dan untuk alamatnya itu bertepatan dari Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kampung Pasir Putih, dan nama pesantrennya itu adalah Pondok Pesantren Riyadul Falah. Pimpinan kalau di Google itu Syekh Bohilang. Itu insya Allah itu ada di Google juga. Tapi nama asli pondok pesantrennya Pondok Pesantren Riyadul Falah, yang bertepatan di Desa Nanggung, Kecamatan Nanggung, Kampung Pasir Putih.